sambutan oleh Bapak Dr. Insinyur Bambang Sugiono. Bisa dipersilakan tempat dan waktunya. Itu sambutan ini. Kita langsung entrepreneurship. Mohon maaf, kita ini sambil nunggu kita ini. Iya Pak. Nggak apa-apa. Betul apa PKK khususnya dan anak-anakku mahasiswa dan mahasiswi Universitas. Hari ini kita akan belajar bagaimana berwirausaha. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Hari ini kita bisa ngobrol, waktunya cukup singkat saja, yang penting prakteknya. Jadi kalau teori sudah saya bagi, itu tadi saya share materinya, silakan belajar sendiri, tetapi yang penting ayam Hainan. Saya sempat ke provinsi Hainan. Jadi provinsi yang paling baru di Cina itu provinsi yang kaya raya. Jadi kota yang tidak begitu, provinsi yang tidak begitu besar, tapi kaya raya. Ukurannya bukan mobil lagi Pak Imron. Jadi ukurannya kapal pesiar yang dimiliki. Jadi berapa bobot mati DWT, deadweight ton, itu mereka yang miliki. Jadi kelasnya sudah bukan mobil lagi, kelasnya sudah kapal pesiar. Dan rumahnya jauh lebih besar, perumahannya di Hainan itu perumahannya jauh besar daripada di perumahan Citraland. Kemudian jalan tolnya 400 km itu kiri kanannya ditanami pohon kelapa. Dan itu jadi ikonnya provinsi Hainan. Jadi minuman kelapa, roti ada kelapanya, rasa kelapa, permennya juga ada rasa kelapa. Dan hebat sekali. Sepanjang kiri jalan tol itu ditanami kelapa dan dikelola oleh Pemprovnya. Hebatnya itu Pemprov yang kelola. Bapak Ibu bisa melihat nanti di YouTube saya, Bambang SAP Hainan. Ibu bisa melihat beberapa video yang berkaitan dengan sana. Bapak Ibu, oke, saya tidak menggenggam tangan saya, tidak seperti syairnya W.S. Rendra, seperti seonggok jagung di sudut kamar, nothing to do, tidak melakukan apa-apa, tapi to do everything, lakukan banyak hal. Jadi saya listrik saya pakai solar cell, saya kerjakan, saya bantu, saya minta tukang becak, Pak, mau enggak Bapak tak pinterke? Maksudnya Bapak sehari dapat berapa? 25.000. Gimana kalau saya ajari untuk membuat sesuatu, saya gaji 50.000. Jadi tukang becak mau. Saya pakai teknologi, saya buatkan solar cell. Solar cell ini digunakan untuk menggerakkan pompa. Pompanya untuk apa? Untuk budidaya lele. Lelenya tadi airnya untuk apa? Untuk hidroponik kangkung. Jadi organik, karena pupuknya organik betulan. Ya, jadi karena dari limbahnya lele, dan saya mencoba 100 lele, saya panen 26 lele tinggalan. Kenapa? Karena cucu saya itu baru seminggu, itu kan airnya sudah warnanya hijau. Aku nggak kelihatan lelenya, ya tak kuras, tak entekno, ganti air baru, mati 28. Wong lil cucu kalah kan sampai putu ya toh. Karena itu, dan akhirnya apa? Sisa tinggal 28. Ya saya tidak perlu makan sendiri, tak kasih ke tetangga. Karena sama dengan Bapak Ibu lah, kalau pelihara ayam terus nanti potong ayam sendiri itu koyoke gak perlu itu kan. Tak kasih ke tetangga, gimana rasanya? Wah enak Pak Bambang. Kangkungnya gimana? Kangkungnya karena saya suka pecel, maka saya beli bumbunya tadi, kita ngobrol-ngobrol Yogurt Madiun. Jadi saya pesan dari Madiun, dan itu enak sekali, manis, seratnya juga lunak. Dan nanti ibu-ibu PKK juga melihat nanti ke rumah saya, dia lihat. Dan saya pasang di
lantai atas. Jadi saya dak lantai atas itu saya pasang 350 watt. Jadi saya pasang sendiri. Jadi saya perlihatkan Mbak. Dan itu yang dikatakan sebagai inovasi. Ini hidroponik saya, ini kolamnya dari drum yang 225 liter, kemudian saya kasih air, kasih relay, dan ini solar cell-nya untuk gerakan pompa air, jadi DC, jadi bukan AC, bukan arus bolak-balik, tapi arus searah, jadi aman, karena cuma 12 volt, jadi aman. Dan ini hasilnya ini, ada sawi, kadang-kadang sawi, ini yang ada cabenya, jadi kebetulan pas. Dan saya potong, setelah 3 minggu saya potong, saya sisakan 3 cabang. Nah, ini saya sisakan 3 cabang, saya tidak cabut semuanya, tapi sisakan 3. 3 minggu lagi saya bisa panen lagi. Kalau ibu-ibu beli kangkung kan langsung sama akarnya, ternyata masih bisa tumbuh lagi. Jadi 3 minggu sampai 25 hari saya bisa potong lagi, dan seterusnya. Ibu-ibu PKK saya suruh lihat suwonen panen deh. Kadang-kadang itu saya ukur agak ilmiah. Minggu pertama saya ukur tingginya berapa, minggu kedua berapa. Saya bandingkan, ini ada pipa yang 2,5 dim, ada yang 3 dim, ada yang 3,5 dim, ada yang 4 dim. Mana sih yang paling bagus, yang menghasilkan ketinggian yang kangkung yang paling tinggi itu pakai berapa inci? Ternyata 4 inci yang paling bagus dengan jarak lubangnya 25 cm. Nah, itu yang menghasilkan itu tadi. Dan ini dikatakan sebagai inovasi. Jadi ada lelenya, ada kangkungnya, ada tenaganya dari solar cell. Dan yang paling penting di bidang entrepreneurship adalah inovasi dan kreativitas. Kalau kreativitas itu memikirkan sesuatu, kalau thinking new thing, kalau inovasi doing new thing, melakukan. Hari ini kita tidak hanya berpikir, oh ayam hainan itu kayak apa sih? Enggak, tapi praktek. Ayam hainan yakas, gang jeruk, gang loro, gang jeruk, jeruk, gang loro. Gang 4 RW 2. Khasnya, jadi salah satu yang saya lakukan dari sini, apa sih yang dikatakan sebagai wirausahawan itu, dikatakan sebagai kreatif dan inovatif, itu yang penting. Kemudian sebagai kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sampah yang tadinya hambatan, bau, diubah jadi pupuk, diubah jadi energi, gas metan, gasnya diubah menjadi energi. Dan itu yang tadinya hambatan diubah jadi peluang. Saya melakukan daun-daun ini jadi pakannya sapi, dikeringkan, dicampur dengan pupuk organik, bukan pupuk organik, satu cairan yang sangat bagus sehingga untuk pakan sapi. Kenapa kering? Ini banyak yang salah. Sapi itu kalau dikasih pakan 100 kilo, kalau dikeringkan itu tinggal 6 kilo. Sebetulnya kalau 100 kilo daun hijau itu hanya 6 kilo. Nah, gimana mau gemuk? Nah, kalau ini pakan sapi yang dikeringkan, daun dikeringkan, kemudian dikasih cairan organik, dia cepat sekali gemuknya. Satu hari bisa 1,9 kg. Yang model yang lama 1,2 kg. Dan ini luar biasa. Kalau punya teman itu punya cairan yang bisa membuat sapi jauh lebih gemuk, lebih cepat, dan peruntungannya jadi lebih meningkat. Kemudian dikatakan kewirausahaan menciptakan dalam tanda petik sesuatu yang baru, dalam tanda petik juga baru dan berbeda. Ada ayam geprek. Ayam geprek itu sekarang levelnya macam-macam. Pedesnya level 1, level 0, level sampai kalau ke Jogja itu sampai level 27. Jadi kalau di Yogyakarta itu ada nasi kucing, nasi apa dan seterusnya, dan itu sesuatu yang dalam tanda baru. Something new, something different.
sesuatu yang baru dan berbeda, agak kreatif, inovatif, dilakukan. Saya punya istri itu seneng bikin lumpia. Ya apa mah lumpianya mama itu lu enak. Ya apa nek didol. Iya ya, dari dulu itu bertahun-tahun sampai sekarang nggak sempat jual-jual juga. Jadi belum entrepreneur jadi sama, nggak tahu ibu-ibu ada yang pintar bikin rawon, tapi untuk keluarganya dok. Nah ini keluarganya bisa dijual ke sekitarnya gantian sopo sih butuh rawon dino iki, yang satu butuh terancam, butuh pura-pura. Setiap hari kita bisa berganti menu dan lama-lama kita bisa jual ke luar daripada RP kita. Dikatakan entrepreneur adalah jadi bisa mengubah sumber daya tadi. Misalkan kita di daun tadi kan manfaatnya tidak banyak, jatuh ngerepoti. Gimana kalau daun tadi diubah jadi pupuk, yang kedua diubah jadi pakan. Nah ini kan tadinya hambatan, jadi satu peluang. Jadi busuk dan seterusnya bisa macam-macam. Seorang yang memulai dengan idenya sendiri. Jadi mulai ide, jadi Bapak Ibu kita lihat banyak ide di Jogja itu ayam goreng Suharti ya. Kalau ibu-ibu itu ya ceritanya mulai dipikul sampai gendong sampai sukses kayak gitu, akhirnya punya beberapa cabang di Surabaya ada, di Jakarta ada, terus sang suami bilang aku sini Jakarta ya kan, karena Jakarta itu kadang-kadang panas, kalau malam itu AC-nya cukup dingin, maka perlu yang nemani kayak di Jakarta. Akhirnya bisa ranjang suami istri. Hati-hati Bapak Ibu, nggak usah yang besar-besar, usaha yang kecil-kecil aja dulu. Something small is beautiful. Jadi yang urusan bikin kapal laut urusan yang Habibie. Kita nggak usah ngurus yang itu. Kita urusan yang kecil-kecil tapi bahannya akeh. Jadi untung setiap hari dan banyak. Kemudian pengambil risiko tinggi. Jadi, wis mulai ya. Untuk urusan kayak orang Surabaya kan bonek, jadi pengambil risiko tinggi. Terus pokoknya dodolan itu pikir kalau tidak mulai kita tidak tahu masalahnya apa. Kalau kita mulai kita tahu masalahnya, dicarikan solusi. Jangan dihindarkan, ya dicarikan solusi. Jadi baik, saya beberapa ciri yang lain adalah percaya diri, punya inisiatif, punya dorongan untuk berprestasi. Kalau liane, ibu-ibu liane nggak buat apa-apa, saya membuat kristik. Di Malang itu ada sekelompok ibu-ibu yang ingin membangun tempat ibadah, modalnya kristik. Akhirnya tempat ibadah tadi bisa dibangun karena kristik tadi. Jualan kristik, bahan bakunya kan relatif murah. Begitu diserahkan ibu-ibu, kemudian dijual, dan akhirnya tempat ibadah tadi juga bisa bangun karena tadi ide yang sangat menarik. Saya pinginnya kayak gini, tapi yo gak apa-apa lah, kita cerita dikit ya. Dulu tuh Habibie bikin pesawat, ya pesawatnya jiplak DC, Solo Spanyol, kemudian muncul yang tadinya 2 engine untuk 12 penumpang, kemudian dibuat sendiri agak beda dengan yang buatan Spanyol, kemudian agak beda, tetap 2 engine untuk 12 penumpang, kemudian muncul 2 engine untuk 35 penumpang, kemudian muncul yang 2 engine untuk 50 penumpang. Dan sekarang karena kita hidup dari pulau-pulau, kayaknya logistik itu transportasi, pesawat itu waktunya cukup singkat. Sehingga kalau pakai kapal laut, ngirim beras, ngirim macam-macam, maka relatif membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pesawat adalah salah satu alternatif di sana. Ini silahkan dibaca sendiri. Nah,
Ini beberapa hal yang Leonardo da Vinci itu membuat lukisan Mona Lisa yang sangat terkenal. Kemudian juga dia membuat kapal selam, juga membuat helikopter, membuat mesin uap, dan itu mereka tahun-tahun itu memang belum mulai dia sudah. Nah, ini tadi yang kita ngobrolkan sama ibu-ibu tadi, Yugembrot. Saya kalau ke Madiun makan di sini Yugembrot. Yang tadinya jualan di tepi jalan Imam Bonjol, pakai tenda birunya Desi Ratnasari. Sekarang dia beli ruko, 2 ruko. Yugembrot dodolan pecel itu, 2 ruko. Hebat nggak? Yang kedua, kebetulan ini orang Bali, kasta Brahmana, Ida Bagus Suwardiga. Saya aja, kita makan di sini aja, gak usah ning resto-resto sing gimana gitu. Sini, saya senang pecel gitu, tak ajak dia makan. Loh, kaget ya, piringnya pakai daun pisang. Dia cerita sama saya, Pak Bambang, orang Bali itu yang boleh makan pakai daun pisang, piringnya daun pisang, itu kasta Brahmana. Wah, seneng deh, Pak Bambang harus dibayari. Ya, itu cinta anteni, sing terakhir ini cinta anteni. Nah, ini Yugembrot ya. Sekarang Yugembrot bikin yang packaging. Bapak Ibu kalau ke Jakarta di Indomaret itu ada pecel yang buatan Yugembrot. Jadi luar biasa. Saya nggak tahu apa masih hidup, kayaknya sudah tidak ada karena ganti generasi yang kedua kayaknya. Ini KFC di Makau. Ketika piring itu mahal, mencuci, ganti pakai sarung plastik. Jadi mereka juga pakai sarung plastik. Ini kalau ibu-ibu ke Beijing, supaya rakyatnya itu tidak sakit-sakitan, maka gizinya ditambah. Setiap Indomie itu ada 1 telur. Sehingga masyarakat Cina itu diharapkan besok tidak terjadi stunting, tidak kekurangan gizi. Jadi super mie-nya, Indomie-nya itu ada telurnya. Dan mereka dianjurkan setiap minggu sekali makan daging, harus minimum makan daging. Sehingga mereka sekarang berkompetisi dengan luar biasa di mancanegara. Banyak produk-produk buatan Cina yang kita bisa nikmati di sana. Nah, ini tadi yang temuan saya. Jadi ada kangkung, ini ada solar cell, ada pompa yang digerakkan solar cell menghasilkan lele. Nah, ada anjuran kalau Bapak Ibu berinovasi haruslah efektif, haruslah menghasilkan. Jadi kalau melakukan sesuatu kalau hasilnya ya butuh entrepreneur. Wis cuma berpikir dok, berangan-angan, aku tak dodolan pecel, arep, jadi tidak efektif, tidak berhasil, tidak ada hasilnya. Membuat sesuatu yang sederhana dan fokus. Jangan sampai sambil dodolan pecel disambi macem-macem, selain kegiatan yang lain. Kayak anak kita itu kalau malam minggu selain pacaran juga buka HP, mau koran, sampai nyanyi, terus sekat, ya bingung, tidak fokus. Ya fokus, bisnis is fokus. Yang kedua kalau enggak, bingung. Yang kedua adalah kalau kita berinovasi, hasilnya ada. Hal yang kecil-kecil aja, nggak usah yang besar-besar. Itu urusannya yang lain. Anjuran yang lain adalah ada manfaatnya, bermakna, juga sistematis. Jadi Pak Anu, oh ini dicetakkan, ditata. Sekarang itu bahkan ada steamer yang macam-macam, bisa untuk godok ini, bisa untuk ini, bahkan rice cooker itu bisa untuk macam-macam, bisa untuk goreng, bisa menjadi sekali masak selesai. Jadi, kemudian yang kedua adalah anjuran yang lain adalah harus direncanakan dengan baik. Jadi ya harus ada ilmunya, belajar dari yang sudah-sudah, jangan lupa bertanya, melihat, kemudian bisa mendengarkan. Nah, saya punya teman itu kalau pertemuan itu dengar dok, kak ngomong,
denger netok, baru selesai dia cerita, runtut sekali. Lengkap dia kalau menceritakan. Dan yang lain adalah menunjang keluarga, menunjang pimpinan kalau itu di kantor, kalau kita berbisnis, menunjang pimpinan di perusahaan. Itu yang juga perlu diperhatikan. Itu ibu-ibu, singkat saja. Kalau ada yang nggak tanya silahkan. Ada yang mau bertanya? Lupa tadi. Harus ada door prize, Pak Hartono lali door prize gimana? Ada yang ingin bertanya kan? Acara ini kan Bapak Ibu dah? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, maaf Bapak, di sini sebagian ini adalah UMKM dari Kelurahan Jeruk, sebagian ibu-ibu kader yang sudah memulai usaha, yang baru saja memulai usaha. Untuk yang ibu-ibu yang memulai usaha, baik yang memulai maupun yang sudah, tolong dikasih motivasi supaya mereka itu nggak gampang down, kayak gitu. Kadang tuh kayak misalnya pameran bazar di sini, lakunya dikit, itu mereka down, sudah tidak ini lagi. Nah, tolong dikasih motivasi supaya teman-teman ini kalau laku dikit itu tidak down. Iya, ini pertanyaan yang menarik. Ibu siapa ya? Bu Ningsih, terima kasih. Saya punya anak saya 3, yang nomor 2 perempuan. Ketika dia kuliah, saya bilang sama dia, Papa SPP Papa yang bayar, yang lain kamu biaya sendiri, Papa sediakan mesin fotokopi. Saya belikan mesin fotokopi. Senang sekali dia. Akhirnya selesai kuliah, dia tidak tabungan 700.000. Pak, aku mau ke Singapura ya. Oke, berangkat. Ini ATM-nya Papa. Begitu jaga-jaga. Nah, anak betul situ-situ ya, mana-mana ini. Dia berangkat ke sana. Yang kedua, dia jualan bonbons. Tahu bonbons ya? Jadi kayak donat, tetapi diisi cairan macam-macam. Ada blueberry, serai, dan situ. Dia bonbons. Bapak Ibu bisa lihat Instagramnya dia bonbons. Jadi dia jual itu 1 bulan kalau pas takjilan Ramadan itu bagini 15 juta. Bagini loh untuk penjualannya 15 juta. Hari pertama nangis kayak gitu. Papa beli ya, katanya Chinese culture itu nega entek itu sisuk gak termotivasi itu tadi. Oke, Papa beli ya. Oke, berapa? Tinggal berapa pembelinya? 100.000. Si apa ya 100.000? Ya saya beli supaya dia besok dia buka lagi, semangat lagi. Coba ini lu 15 juta. Jadi sekarang dia kuliah S2 di Ragati Dewi, ambil S2 dengan biaya sendiri. Tadi dia gak malu, dia jualan dari suaminya direktur salah satu bank nasional. Cukup dia, tapi dia bilang dia mau berjualan. Sekarang dia perbaiki dapurnya, dia buat yang lebih bagus. Dia tidak pernah mau, kalau dikasih papanya dia tidak pernah mau. Papa titip kulkas ya, titip. Kalau enggak, ditransfer balik berapa? Habisnya berapa ini beli kulkas tadi? Balik atau ditransfer? Dia tidak mau. Hebat. Jadi saya bilang Papa titip lemari es, karena lemari esnya dia agak kecil, untuk istri tadi butuh yang lebih besar. Papa titip. Terus sekarang dia beli lemari es yang lebih besar lagi, dibalik. Pak dibalik, seneng ya Bu. Jadi ternyata, jadi Bapak Ibu up and down. Kalau Chinese itu dikatakan 7 kali bisnis. Barusan dia 7 kali. Kalau sampai yang ke-7 gagal, ya berarti bukan bidangnya, bukan di situ. Jadi saya juga bisnis saya kan seminar internasional. Jadi saya 2 tahun yang lalu keliling ke Beijing, ke India, ke Kuala Lumpur, Singapura, itu sudah sampai 20 kali saya Singapura.
untuk konferensi internasional. Dan saya ngajak teman-teman, saya diragati oleh panitia. Jadi ke Manila, kemana ke Australia, semuanya dibiayai oleh mereka. Mulai start to work, katanya Peter Drucker, start to work, mulai kerja. Jadi tak usah takut, mulai. Kalau di Bali itu saya sering lihat itu, maaf ya, kita salah satu saja kebetulan dia ada di Bali itu, setiap mulai akan bisnis pagi hari itu dia pasang sesaji. Hebat juga ya Bali ini, sehingga Bali itu sukses karena dia minta kepada yang kuasa. Luar biasa ya. Dan juga Bapak Ibu, saya percaya semua bangsa kita kan dalam beribadah luar biasa, dan itu yang perlu memohon kepada yang kuasa. Yang tadi kan dalam kehidupan sehari-hari itukah Bu Ningsih. Jadi start dulu kerja. Memang ada kelemahannya karena bangunnya harus lebih pagi, tidurnya jauh lebih malam, dan kalau ada PO anak saya itu, kalau ada proses order itu ya harus siapkan sampai biayaan dan seterusnya. Anaknya sekarang di endorse, salah satu merek sepeda, dan yang perempuan kembar, laki dan perempuan umur 6 tahun, yang perempuan itu di endorse itu pakaian. Pak Hartono ini cucunya ini di endorse untuk pakaian bayi, berapa endorse-nya? 350 juta rupiah. Endorse dong itu duit KB. Jadi kapan mulai start dua? Jadi Bapak Ibu, suatu saat tadi muncul satu produk ayam Hainan di Gang Papat, Gang Ceruk, RW 2. Jadi luar biasa. RW saya sekarang nyiapkan gantungan kunci dari clay. Jadi sudah saya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ada Bambang SAP, gantungan kunci yang muncul di sana. Itu Ibu Ningsih, semoga bermanfaat. Ada lagi? Satu lagi. Ayo, sampai Bu. Ayo Bu, tak mana Bu? Minggu depan kita tentang manajemen pemasaran, ya Pak Artono ya. Iya. Topik kita akan manajemen pemasaran. Ya, semoga saya bisa bergabung lagi di sini. Ada lagi? Ada yang katanya? Ada yang bertanya? Oke, baik. Waktunya sudah cukup banyak. Saya minta waktu. Sukses selalu. Semoga usaha Ibu semakin hari semakin tumbuh dan berkembang. Jangan lupa kualitas. Selamat pagi, Pak. Sukses selalu.